Dia menyaksikan bahwa dia memuji-muji Tuhan 1 hari 7 kali. 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Tetapi kita yang ada ini baru 2 kali ibadah, kita sudah ngos-ngosan ya. Tapi itulah apa kekurangan kita, kelemahan kita. Tuhan yang akan menyempurnakannya, Tuhan yang akan melengkapi kita, dan Tuhan yang akan memberikan kekuatannya kepada kita. Sebab apabila dengan kekuatan kita sendiri, kita menganggap bahwa kita sendiri kuat, maka kekuatan itu akan menjadi sia-sia, bahkan kita akan menjadi loyo, bertambah-tambah loyo. Tetapi kalau kekuatan Tuhan kasih kepada kita, maka dalam keadaan apapun kita pasti semangat, kita pasti kuat. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk saya berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari saya mengundang kita semua berdiri menghormati firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah firman-Nya. Untuk itu mari kita menghormati firman Tuhan. Dan kita membuka di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan. Tema kita di sore hari ini adalah pola pikir Kristus. Tema kita di sore hari ini adalah pola pikir Kristus. Ya. Bagaimana cara kita untuk berpikir, pola pikir kita itu seperti Kristus. Karena ketika kita berpikir secara diri kita sendiri, secara manusia, pasti pikiran kita itu melantur kemana-mana. Kalau kita mau berpikir secara pikiran kita sebagai manusia, maka pikiran kita pasti salah, hati kita pasti salah, sangka kita pasti salah. Tetapi ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, minta untuk kita cara berpikir, cara melihat, cara pandang kita hanya memandang Tuhan, kita minta Tuhan memberikan jalan pikirannya, pola pikirannya itu mentransfer kepada kita, maka kita pasti mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Kekasih Tuhan, kita sementara berada di dalam minggu-minggu Advent, minggu-minggu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita sementara ada pada minggu-minggu kesengsaraan, minggu-minggu penderitaan, di mana Tuhan Yesus, Dia adalah sang penerobos. Dia menerobos dari sorga turun ke bumi, dan akhirnya menerobos sampai di Bethlehem, sampai ke Bukit Golgota, sampai Dia mati dan kemudian Dia bangkit, dan Dia adalah sang penerobos itu sendiri. Dan ketika kita bersama Dia yang adalah sang penerobos, maka bersama Dia kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika Dia adalah penerobos, Dia ada di depan, kita berjalan dari belakang mengikuti langkahnya. Maka apapun itu, ketakutan apapun yang menggoncangkan kita, kita tahu Tuhan Yesus kita penerobos, kita ada di depan. Dia akan menerobos dan kita akan menerobos bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan ya. Kita melihat dalam penderitaan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalibkannya, Dia mulai keluar dari Taman Getsemani itu sudah mulai ya,
dia masuk ke dalam penderitaan, sampai dia berdoa di Taman Getsemani sampai telunya, keringat, darah, semuanya itu. Dan setelah dia keluar dari Taman Getsemani, di situ dia disambut oleh penjahat-penjahat itu, dan dia dihantarkannya melalui jalan Via Dolorosa, jalan yang berbatu-batu penuh onang dan duri, dan akhirnya sampai di Bukit Golgota. Di dalam perjalanan dia memikul salibnya, di dalam perjalanannya dia diolok, di dalam perjalanan dia dicambuk, dia disiksa di dalam perjalanan, tetapi sampai dia taat dan setia kepada Bapa di sorga, dan sampai di puncak Golgota dia harus disalibkan. Mengapa dia harus disalibkan? Karena itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, sudah dinubuatkan oleh para nabi dan rasul-rasul, bahwa apa yang sudah dinubuatkan atau sudah dijanjikan itu pasti digenapi. Karena apa? Janji Tuhan itu tidak pernah berdusta, janji Tuhan itu tidak pernah bohong, janji Tuhan itu ya dan pasti. Untuk itu mari kita percaya akan janji Tuhan, ya. Janji manusia mungkin boleh ingkar, tetapi janji Tuhan kepada kita tidak pernah berdusta. Untuk itu kita mau melihat bahwa ketika Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, saudara-saudara, kita melihat bahwa ada perkataan-perkataannya. Dia memperkatakannya 7 perkataan di kayu salib. Ini pelajaran kita semasa kita sekolah minggu, ya. Jadi 7 perkataan di atas kayu salib. Kita mau melihat dalam perkataan pertama, yaitu Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 24 itu perkataan pertamanya, itu dia mengatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini Tuhan mengajarkan tentang masalah pengampunannya. Dia disiksa tetapi dia minta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa supaya Bapa mengampuni orang-orang itu sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kekasih Tuhan. Kita maju lagi yang kedua, perkataan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43, ya. Kekasih Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Tuhan berbicara kepada penyamun yang ada di sebelah kanan, ya, bahwa ketika dia percaya, ya, dia percaya bahwa Yesus anak Allah, maka hari itu juga penyamun itu bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdausnya Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Kita maju yang ketiga, perkataan Tuhan Yesus yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, yang di situ dia katakan kepada Yohanes bahwa ibu, ya, kepada kepada Maria, bahwa ibu inilah, ya, inilah anakmu, dan juga dia katakan kepada Yohanes bahwa inilah ibumu, ya. Itu perkataan. Ini artinya bahwa dia memberikan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Kemudian juga Tuhan memberikan tanggung jawab anak kepada ibunya. Jadi saling melengkapi, antara anak dan orang tua itu saling melengkapi, saling memperhatikan. Kekasih-kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, Matius 27 ayat 46. Demikian juga Markus 15 ayat 34. Apa perkataan Tuhan Yesus di situ? Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu Tuhan Yesus itu merasa bahwa seakan-akan dia ditinggalkan, tetapi tidak, kekasih Tuhan. Dia dibiarkan begitu karena apa? Karena dosa-dosa kita, perbuatan kita yang najis harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, ya. Sehingga pada saat itu seakan-akan Bapa tidak memalingkan wajahnya kepada Tuhan Yesus, sebab dia menanggung aura dosa daripada manusia itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, kita maju kepada yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. Perkataan Tuhan Yesus yang kelima, di situ Tuhan Yesus katakan, aku haus. Aku haus, ya. Haus di sini menunjukkan bahwa kita manusia itu harus
merasakan haus dan lapar akan firman dan kebenaran Tuhan. Kalau kita haus secara jasmani, kita minum air, kita puas. Tetapi ketika kita haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, maka carilah, bacalah di dalam firman Tuhan, maka kita akan puas. Ya, jiwa kita yang dahaga itu akan dipuaskan, kekasih Tuhan. Kemudian yang keenam, Yohanes 19 ayat 30 dikatakan di situ sudah selesai. Sudah selesai ya. Bahasa aslinya itu tetelestai, dan ini sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala maupun saya juga mengenai kata daripada sudah selesai tetelestai ini ya, bahwa Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Bahwa tetelestai artinya sudah selesai, sedang selesai, dan akan selesai. Yesus sudah selesai menyelesaikannya, dan saat ini dia sementara menyelesaikan bersama-sama dengan kita. Apapun persoalan kita, Yesus sedang menyelesaikan bersama-sama dengan kita. Dan akan selesai, bahwa kehidupan kita ini akan menuju kepada kekekalan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita berjalan menuju kepada kekekalannya. Untuk itu kekasih Tuhan, kita maju lagi ke yang ketujuh ya. Perkataan Tuhan Yesus yang ketujuh di situ apa? Kata Tuhan Yesus, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya ya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya kita, jangan kita pikirkan sendiri, jangan kita berlaku sendiri, berbuat sendiri, bertindak sendiri. Tetapi kita, apapun sekecil-kecilnya persoalan kita, apapun kehidupan kita, kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak mampu lagi, kita katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan persoalanku. Ya, pada saat saya dalam nafas-nafas mau terakhir itu gitu, saya ucapkan begini perkataan Tuhan Yesus, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Padahal pada saat itu Yesus bilang belum tiba saatku. Tetapi secara manusia ya, saya sudah berpikir negatif terhadap Tuhan, bahwa saya berpikir bahwa sudah itu waktunya saya mati ya. Tetapi Tuhan itu punya waktu yang indah pada kita. Kalau dia masih berikan kesempatan kepada kita, itu berarti ada tanggung jawab yang dia berikan kepada kita. Jadi kita jangan sia-siakan waktu kita, tetapi kita pikir waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita sehat, berarti kita harus bersyukur dan kita harus berbuat sesuatu untuk menyenangkan Tuhan ya. Dengan kebaikan kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tetapi dengan segenap hati kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari penderitaan Tuhan Yesus ya, kita melihat bahwa dalam penderitaan Tuhan Yesus itu ada luka-luka yang menimbulkan keluarnya darah daripada Tuhan Yesus. Kita melihat luka yang pertama itu, kita melihat bahwa di dahinya Tuhan Yesus, kepalanya Tuhan Yesus itu terluka. Karena apa? Karena ketika mahkota duri itu, ya mahkota duri itu tertanam itu sangat dalam sekali, panjang dan dalam sekali kekasih Tuhan ya. Mahkota duri itu yang membuat kepalanya berdarah ya. Itu fungsinya untuk apa, kekasih Tuhan? Supaya semua pikiran-pikiran kita yang negatif dapat dipulihkan, supaya bagian kepala-kepala kita yang sakit dapat disembuhkan, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat yang kedua adalah kedua tangannya terpaku, dan di situ kalau sudah terpaku pastinya terluka dan mengeluarkan darah, kekasih Tuhan. Ya, ini supaya tangan kita yang jahat, tangan kita yang kejam, tangan kita yang berdosa dapat dipulihkan, dapat diubahkan menjadi tangan yang memberi, menjadi tangan yang memberkati, menjadi tangan yang terangkat untuk menyembah Tuhan, menjadi tangan yang terlibat untuk berdoa kepada Tuhan. Kekasih Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa ada kakinya yang berlubang, kedua kakinya dipaku ya. Di situ luka ya. Dan kita melihat di film Jesus of Nazareth itu, kita melihat ketika dipaku itu ada suara jeritan daripada Tuhan Yesus ya. Ya, kakinya itu dapat dipaku, terluka dan berdarah, supaya kita yang berjalan pada jalan-jalan yang sesat,
segera dikembalikan kepada jalan kebenaran dan hidup. Dan kaki-kaki kita yang jahat, kaki-kaki kita yang melangkah pada hal-hal yang tidak benar dapat dikembalikan kepada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, kekasih Tuhan. Kita melihat yang berikut adalah lambung Tuhan Yesus tertikam ya. Supaya apa? Supaya hati kita dipulihkan. Mungkin hati kita memar, hati kita seperti diremas-remas, seperti dicakar-cakar, seperti dicabik-cabik ya. Tetapi Tuhan Yesus mengalami itu supaya di bagian dada kita, lambung kita, perut kita, semuanya dapat menjadi sembuh. Yang sakit sore hari ini menjadi sembuh. Dan semua sakit-sakit, masalah hati yang kepahitan, hati yang sakit, semua itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus menjadi hati yang gembira. Ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, kekasih Tuhan. Ya, kita melihat lagi punggung Tuhan Yesus disesat selama sebanyak 39 kali ya. Yaitu betapa ngerinya ketika kita melihat cambuk itu ya. Di ujung cambuknya itu ada besi begitu. Jadi di ujung cambuk itu ada kainnya juga. Ketika cambuk itu dihantam ke punggung Tuhan Yesus, kemudian ditarik, maka itu tertarik dengan daging Yesus dan darah Yesus. Dan pada saat itu betapa ngerinya Tuhan Yesus. Dan darah bercampur, daging bercampur darah yang tertarik itulah yang dinamakan bilur-bilur Yesus. Kita melihat dalam Yesaya 53 ayat 5, di situ dikatakan, oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Ya, haleluya. Mari kita katakan, oleh bilur-bilur Yesus saya menjadi pulih dan sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat kekasih Tuhan yang tenang, kita melihat wajah Yesus tergores-gores dan juga bibirnya pecah-pecah karena dihantam ya, ditampar pasti, ditonjok pasti ya, dan akhirnya di wajah Yesus itu mengeluarkan juga darah. Ya, ini artinya bahwa mungkin di sepanjang kehidupan kita ya, mungkin ada rasa malu kita dipermalukan oleh manusia. Mungkin ada noda dan aib kita yang membuat kita malu, tetapi Yesus sudah menanggung semuanya itu, sehingga malu kita ditutupi dengan darah Tuhan Yesus. Diperbaiki, nama baik kita diperbaiki oleh Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, karena wajahnya sudah terluka. Untuk wajah kita, muka kita dikembalikan kepada wajah kemuliaan Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita melihat yang ketujuh bahwa yang jelas bahwa ketika semua ya enam itu ketika diperlakukan kepada Yesus, pasti secara jasmani Yesus secara manusia itu pasti hati sakit kalau kita diperlakukan dan tidak adil. Hati kita perih sekali, sakit sekali. Tapi hati sakitnya Yesus itu adalah sakit hati ilahi, sakit hati Yesus itu tidak mendatangkan dosa. Tetapi kalau kita sudah sakit hati, kita pasti berlaku dan akhirnya dosa beranak dosa melalui sakit hatinya kita, kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus sudah mengalami semuanya itu supaya kita dipulihkan menjadi sempurna ya. Tidak separuh-separuh. Tuhan menyempurnakan kita itu tidak separuh-separuh. Dengan perlahan dia menuntun kita sampai nanti kita menjadi sempurna, kekasih Tuhan. Untuk itu jangan susah hati atau jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri kalau kita masih berada kepada langkah-langkah yang tidak benar, langkah-langkah yang tidak baik. Karena apa? Tuhan akan menuntun kita. Kita jatuh, Tuhan angkat kita. Tuhan membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Karena Tuhan akan membawa kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Kekasih Tuhan. Ya, dia tertikam di atas kayu salib ya, supaya hidup kita dibersihkan, supaya hidup kita dibereskan ya. Dengan kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kekasih Tuhan. Tuhan Yesus ingin
ingin menjaga pikiran kita, ya, dan menaruh perkara-perkara yang membawa pikiran kita kepada Kristus, ya. Tuhan mau supaya pola pikir kita sama seperti pola pikirnya Yesus, ya. Akhirnya Rasul Paulus kekasih Tuhan, dalam bacaan ini Rasul Paulus dia menasihati jemaat di Filipi supaya jemaatnya itu, ya, mereka memperhatikan pikiran-pikiran mereka supaya jangan ada pikiran-pikiran negatif, jangan ada pikiran-pikiran yang jahat. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka, ya, agar mereka dapat berpikir seperti Kristus, agar pola pikir mereka sama seperti Kristus. Demikian juga kita di sore hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita memperhatikan pikiran kita, supaya kita, ya, menjaga pikiran kita, supaya pola pikir kita sama seperti Tuhan Yesus Kristus, ya. Akhirnya di sini dikatakan, satu, semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kemudian yang ketujuh adalah kebajikan dan hal-hal yang patut dipuji. Dikatakan, ya, dikatakan bahwa pikirkanlah itu semuanya, kekasih Tuhan, ya. Semua yang benar, ya. Ini berpegang, kita harus berpegang pada kebenaran Tuhan, ya, kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, segala yang mulia. Ini artinya hidup kita harus bermanfaat, harus bermoral. Tidak sebaliknya kita mempermalukan nama Tuhan, ya. Tetapi kita harus beretika, sopan santun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya. Dan kemudian yang ketiga, semua yang adil. Bagaimana kita berpikir tentang semua yang adil ini? Bahwa pikiran kita harus tertuju kepada keadilan dan kebenaran di dalam Kristus, kekasih Tuhan. Yang keempat, semua yang suci, ya. Ini tentang kesucian, yaitu hal-hal yang menyangkut dengan hidup yang bersih, hidup yang berkenan kepada Tuhan, ketertiban hidup, ya, tidak mudah goyah dan tidak mudah tergelincir ke dalam dosa, kekasih Tuhan. Yang kelima, semua yang manis, ya. Apa saja semua yang manis adalah kita harus memikirkan hal-hal yang membangun, ya. Membangun sesama kita. Hidup kita harus menyenangkan, ya, hati Tuhan, ya. Tidak memiliki hubungan yang rusak dengan Tuhan maupun dengan sesama, kekasih Tuhan. Dan yang keenam, semua yang sedap didengar. Ini artinya bahwa semua hal-hal yang positif yang membanggakan untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita pikirkan semuanya ini, ya. Jadi tidak dengan menyebarkan gosip, menyebarkan hal-hal yang merusak nama baik orang lain, ya, kekasih Tuhan. Dan kita maju kepada yang ketujuh, kebajikan dan hal-hal yang patut dipuji. Di sini kita fokus pada kebajikan, hal-hal yang layak dipuji. Ya, kita harus memberikan pujian, ya. Kita memberikan pujian yang pantas kepada orang yang memang layak mendapatkan pujian. Dan kita memberikan pujian itu cuma pura-pura saja. Kita memuji di depan, tetapi dalam hati kita itu tidak sesuai dengan ucapan kita, kekasih Tuhan. Jadi pikiran kita akan menentukan bagaimana tindakan kita. Dan jika pikiran kita fokus pada hal-hal yang baik, dan jika pikiran kita fokus kepada pola pikir yang berpusat kepada pola pikirnya Tuhan Yesus, yaitu pola firman Tuhan, kebenaran Tuhan, ya, maka kita akan menghindari pikiran-pikiran negatif. Maka semakin hari pola pikir kita akan menyerupai dengan pola pikirnya Tuhan Yesus, ya, kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa? Pola pikir kita, ya, disesuaikan, harus disesuaikan dengan pola pikir Yesus. Apa? Ketika kita mau mengubah pola pikir kita menjadi pola pikirnya Tuhan, itu memang sangat setengah mati. Kita pikir kita rugi begitu, ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa dulu untung bagiku, tetapi
Tetapi sekarang ketika aku mengikut Tuhan, semua yang ada di belakangku aku harus melupakannya. Karena itu merupakan kerugian besar bagiku. Itu yang menghalangi aku, hubunganku datang kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus. Kita merenungkan luka-luka Yesus yang tadi sudah disampaikan. Mari kita merenungkan darah dan keringat daripada Tuhan Yesus ketika berada di taman Getsemani. Dia berdoa. Apakah kita suka berdoa? Apakah kita suka masuk ke taman Getsemani? Marilah mulai hari ini kita masuk ke taman Getsemani, mencari tempat yang sunyi untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kekasih Tuhan. Melalui perkara-perkara yang ada di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, maka pola pikir kita akan serupa dengan pola pikir Tuhan Yesus. Memang sekarang kita masih jauh dari kesempurnaan, tetapi saya yakin pasti kita akan menuju kepada kesempurnaan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menyempurnakan kita. Untuk itu mulai dari sekarang kita bentengi pikiran kita dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sebab apa? Kuasa darah Tuhan Yesus itu melambangkan penebusan dosa. Darah Yesus itu melambangkan kasih Allah yang maha tinggi. Dan darah Yesus itu melambangkannya pengampunan dosa. Bahwa dosa kita sudah ditebus, sudah selesai, kekasih Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan sudah selamatkan kita, sudah menebus dosa kita, jadi kita masih bisa berbuat dan berbuat. Tetapi kita sudah dewasa rohani, maka mari kita serahkan diri kita untuk diatur oleh Tuhan. Pikiran kita, hati kita, seluruh tubuh, jiwa dan roh kita serahkan untuk diatur oleh Tuhan. Ya, kekasih Tuhan, karena darah Yesus yang tercurah untuk penebusan kita dan darah Yesus yang tercurah. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 19, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kekasih Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dan mari kita kelilingi hidup kita, kelilingi hati dan pikiran kita, dan kita bentengi hidup kita dengan darah Tuhan Yesus. Dan bawa pikiran kita kepada Kristus, maka kita akan berbahagia sekalipun kita tidak luput dari yang namanya penderitaan. Tetapi kita mengikut Tuhan itu sakit, tetapi nikmat, ya, sakit-sakit sedap, kekasih Tuhan, ya. Melalui salib dulu, ya, Yesus harus melalui salib dulu, baru dia menerima, baru datanglah mahkota kemuliaan. Dan kita juga ketika kita mengikuti salib, menjalani penderitaan, baru ada mahkota bagi kita, ya. Jadi apabila ada penderitaan yang bertubi-tubi kita alami, maka kita jaga-jaga. Karena apa? Ada kebahagiaan, ada mahkota yang Tuhan kasih buat kita, ya. Ada penderitaan, tetapi nanti Tuhan akan kasih kita keberuntungan di balik penderitaan kita itu. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan di sore hari ini, mari kita kurang-kurang, tetapi biarlah Tuhan Yesus yang bertambah-tambah dalam kita. Saya berikan kepada Bapak Gembala, atau kita langsung berdoa. Puji nama Tuhan, mari kita semua berdiri, kita menyerahkan hidup kita, diri kita, pribadi kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk dibentengi oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi lagu salibnya, salibnya, haleluya, haleluya. Tanpa salib Tuhan Yesus, kita tidak bisa binasa. Tetapi oleh karena salib Kristus, kita dibawa kepada mahkota kemuliaan. Haleluya. Say
kasih buat pengorbananmu yang begitu mulia Bapa. Kepada kami yang berdosa ini Tuhan, kami menyadari hidup kami, diri kami Tuhan berjalan tidak semulus seperti yang kami bayangkan Bapa. Tetapi Bapa, di dalam setiap liku-liku kehidupan kami, sekalipun kami berada di lembah-lembah kekelaman, Engkau menyiapkan tangga dan mengangkat tangan kami naik, dan Engkau menempatkan kami di atas gunung batu kelumputan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengenai darah-Mu Tuhan yang tercurah Tuhan untuk penebusan dosa kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami yang hadir ini Bapa di surga, yang sakit sudah disembuhkan, yang mendapatkan jalan buntu akan terbuka jalan, karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Yang mendapatkan hal-hal yang sukar, Tuhan ada buat mereka Tuhan Yesus, ada buat kami semua. Terima kasih Bapa yang manis, Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa manisnya. Terima kasih buat firman hamba-Mu sudah berhenti berbicara, hamba-Mu dengan kurang-kurangnya hamba, tetapi Tuhan Yesus yang bertambah-tambah. Roh Kudus akan berdiam dan akan mendengungkan, menyuarakan firman itu setiap menit detik di hati kami masing-masing, supaya hati kami menjadi hati seperti Kristus dan pikiran kami menjadi pikiran Kristus, pola pikir kami menjadi seperti pola pikir Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan Yesus berikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, mari terimalah persembahan kami yang ada di tangan-tangan kami. Biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Terima kasih hambanya. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Di jemaat silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyikan lagu bersama Yesus. Lalu kami berharap yang besar. Untuk pengumuman, kita akan mengadakan Paskah, retret Paskah gabungan dari GPD Seluruh Family, GPD Evata Family, dan GCC Kalibata City pada tanggal 18 sampai tanggal 20 April 2025. Jadi bila jemaat yang mau ikut, mohon diinfokan biar kita bisa list siapa-siapa aja yang hadir, karena menyangkut dalam untuk konsumsi, untuk transport dan penginapan gitu. Jadi nanti bisa
infoin siapa aja mau ikut gitu. Nanti boleh ke Maria atau ke Ibu Tini diinfokan. Misalkan keluarga Tante Tiur yang mau ikut siapa-siapa nanti diinfoin ya Tante ya. Atau yang lain yang mau ikut. Itu pengumuman kita akan mengadakan ibadah Paskah. Terus selanjutnya untuk minggu depan kita akan tetap beribadah, ibadah perjamuan Tuhan awal April minggu pertama di GPDI Fata jam 4 sore, di GPDI Shalom Family jam 10 pagi. Diharapkan jemaat untuk kita tetap hadir, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup